Halo guys, perkenalkan nama saya Martin Edi Fernando Tasoid dengan NIM 22131420007. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang KTSP. Mari kita simak. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dalam Standar Nasional Pendidikan yang tertulis di SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tujuan daripada KTSP. Apa saja tujuan daripada KTSP? Mari kita simak. Secara umum, tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Memahami tujuan KTSP yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola pendekatan baru dalam mengembangkan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Pada era digital saat ini, segala bentuk program pemerintah haruslah mengikuti era perkembangan, di mana KTSP harus dipandang dari sudut teknologi pendidikan saat ini. Seperti yang kita ketahui, teknologi pendidikan memegang peran yang penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Teknologi pendidikan merupakan pendekatan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kurikulum dan teknologi pendidikan saling melengkapi. Teknologi pendidikan berfungsi memperkuat pengembangan kurikulum. Bagaimana kurikulum dikembangkan? Maka itu menjadi fungsi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memiliki peran yang besar pada pengembangan kurikulum, karena dalam merancang, menyusun, dan mengembangkan kurikulum menjadi sumber yang menentukan strategi pembelajaran dengan menempatkan pengajar tidak hanya sebagai pelaksana, namun juga sebagai perekayasa dalam proses pembelajaran. Rekayasa dilakukan pengajar yaitu pada perangkat keras dan pada perangkat lunak atau program belajarnya. Langkah-langkah mengembangkan program belajar. Yang pertama, tahap program behavioral technology. Tahap ini adalah pengembangan program pembelajaran dengan menganalisis tingkah laku dalam proses pembelajaran dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, tahap instructional technology. Kemampuan-kemampuan hasil teknologi tingkah laku dikembangkan ke dalam pengembangan program pembelajaran yang terpilih. Yang ketiga, tahap performance technology. Pengembangan program pembelajaran selalu menggunakan teknik analisis kebutuhan belajar dan memperoleh informasi mengenai kemampuan yang diperlukan peserta didik. Dari topik yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan pelaksanaan KTSP di sekolah tidak akan lepas kendala atau rentang-rentangan. Oleh karena itu, ada dua hal pokok yang perlu disiapkan pihak sekolah, yaitu mencakup kesiapan materi dan non-materi. Teknologi pendidikan memiliki peran yang besar pada pengembangan kurikulum, karena dalam merancang, menyusun, dan mengembangkan kurikulum menjadi sumber yang menentukan strategi pembelajaran dengan menempatkan pengajar tidak hanya sebagai pelaksana, namun juga sebagai perekayasa dalam proses pembelajaran.
Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menayangkan contoh-contoh proses berjalannya kurikulum KTSP dalam dunia pendidikan. Mari kita saksikan.